Hai teman-teman semua, welcome back to my channel Wanji88 atau Rias Nilja 88. Oke guys, dari kemarin saya membongkar mesin sepeda motor punya KLX ini. Kita mengganti as pemutarnya atau disebut biasanya dengan sebutan as rasio ya teman-teman. Nah, ini sudah diganti dengan yang baru, sudah normal. Lalu ada satu kendala, ketika kemarin saya sempat memutar baut noken as yang modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ternyata ini ulirnya ini berbeda, pengencangannya ke kiri, sedangkan untuk membuka kita putarnya ke kanan. Cuma karena saya baru pertama kali membuka, akhirnya saya tidak paham ya teman-teman. Akhirnya di saat diputar ke kiri malah terjadi patah. Nah, kemarin yang di situ sudah saya akalin, tetapi untuk penggunaan jangka panjang rasanya sangat beresiko. Sehingga alangkah baiknya kita ganti dengan yang baru. Kemarin saya cari di kota Solo ya, jaraknya dari rumah saya ke tempat tersebut kurang lebih ada 100 km kurang lebih ya. Jadi teman-teman, saya akan mengganti baut bagian sproket rantai kecil atau baut noken atau baut apalah namanya itu. Jadi kepala dari baut tersebut ini ulirnya terbalik. Jadi kalau untuk membuka putarnya ke kanan, sedangkan untuk menutup putarnya ke kiri. Di sini saya membuka dulu bagian penutup rantai kecilnya. Ya, penutup sproket rantai kecil yang bagian head ini ya teman-teman. Jadi ini saya review kembali ya teman-teman, mereview kembali dan sedikit memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman pemula yang belum pernah membongkar sepeda motor seperti ini. Dan ini kali pertama saya teman-teman, kali pertama saya membongkar mesin sepeda motor punya KLX ini. Untuk masalah sistem kerja sama sih seperti motor-motor lain, cuman letak dan ada beberapa baut yang putarnya ke bagian kiri. Kalau pengencangan ke kiri, pembukaannya ke kanan. Jadi ini sebuah kesalahan yang kemarin saya lakukan dan saya berusaha untuk memperbaikinya. Kita lepas dulu ya teman-teman, ini bagian sproket rantai kecil. Ini sebenarnya hal-hal yang tidak perlu saya curhat di internet atau di YouTube ya. Karena ini sebenarnya kesalahan saya, dan masa kesalahan saya kok diumbar-umbar, ya enggak lah. Tapi saya cuman mau bercerita ya kepada teman-teman pemula yang baru pertama kali membongkar. Karena baut yang ini memang kalau masih asli dari sononya, ini yang ini nih, pengencangannya ke kiri, untuk membuka putarnya ke kanan seperti itu. Kemarin saya belum paham, akhirnya saya putar ke kiri, malah patah. Nah, seperti ini ya kalau pengencangannya itu ke kiri. Sedangkan untuk membuka kita putarnya ke kanan. Seperti itu. Dan ini kita buka menggunakan kunci sok ya. Kalau yang punya impact bisa pakai impact, tetapi putarnya ke kanan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita melepas bagian sproket rantai kecilnya teman-teman, di bagian gear sproket rantai kecil ini teman-teman, di situ ada sebuah pen semacam biji lahar ya. Alangkah baiknya kita sumbat dulu bagian bawah daripada sproket ini agar pennya itu nggak sampai jatuh masuk ke bagian dalam ya teman-teman. Jadi kita masukkan plastik untuk menjaga-jaga ya, karena kemarin sempat aku membongkar, ini pennya jatuh masuk ke dalam. Jadi kalau kita mau membongkar di bagian ini, alangkah baiknya motornya dikasih tidur ke bagian kanan. Kalau enggak ya kita kasih plastik agar di saat kita membuka, pen yang ada di bagian sproket rantai kecil ini tidak sampai loncat keluar ya.
Dan kalau sudah masuk ke dalam ya bahaya juga ya teman-teman. Bisa menimbulkan gejala baru atau kerusakan baru. Jadi kita ini putarnya ke kanan ya untuk melepas. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman semua, untuk semua pendukung channel YouTube saya yang sudah berpartisipasi meninggalkan komentar, saya juga mengerti apa yang harus saya lakukan. Dan untuk pendatang baru jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Di sini kita sengaja putar ke kanan lagi, ke kiri. Lalu kita putar lagi ke kanan agar jalur daripada derat-deratnya itu bersih ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Putar ke kanan ya teman-teman. Ini baut yang kemarin saya pakai ini diakalin saja. Kita las bagian ini, ada bekas las ya teman-teman. Di bagian pohonnya ini. Cuma karena itu dia penggunaannya untuk jangka panjang saya rasa berbahaya. Jadi saya ganti saja dengan baru. Akan kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Saya di sini juga bukan orang yang sudah terlalu pintar di bagian teknik mesin, tetapi bisalah kita bisa bekerja. Dan ada hal-hal yang perlu dilakukan, diperbaiki ya kita perbaiki. Dan termasuk ini pengalaman yang sangat mengajarkan saya bagaimana saya bisa memperbaiki KLX ya. Karena kalau saya nggak berani bongkar, artinya saya nggak akan tahu apa-apa. Dan ini juga atas persetujuan saya sama pemilik ya teman-teman. Karena yang namanya kerja, kalau kerja seperti ini ya resikonya ada beberapa resiko. Untuk bagian packingnya pasti sobek. Terus ada baut patah seperti ini juga kemungkinan. Elon, tolong ambil kesempatan impor saya. Tayo non me. Ya. Si tayo non me. Kinakopi mo sa nak ni kinakoyan na ako. Kasi tayo na. Ayan. May na agad belo. May na natin. Si kawo. Elon, piso sayang. Gunting ka. Piso. Terus lihat di situ juga. Guys, buka tuh video. Ini gunting. Git. Pinjam mo sa suso sa. Git. Gunting ham iyo kay ham. Yung ba ito. Are, gunting to sa kanai ko. Yung papasan niya usang natin. Fanti. Iya, dapat.
Gitu. Coba pas beta fokus di beta. Oh, ada fokus. Yang penting dapur semua. Dia kunci di mana kemarin? Iya, di dalam rumah. Iya beta mau terus keluar kok kalau jalan. Mas. Ah, biasa. Harus tes dulu. Bapak mau tes motor. Siapa yang bermain di kotak ini? Kan sun bermain. Keep apa? Bapak mau pergi ke Kalimantan. Iya. Let's go. Iya.